Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali saat ini dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Grace Rantung. Dan program Kerinduan Segala Zaman kita tahu adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu satu buku yang telah diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang sudah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus hidup, banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat dan mengkompilasi dari kisah keempat Injil. Para pendengar yang budiman, mari kita lanjutkan pembahasan kali ini bab ke-75 dengan judul Di Hadapan Hanas di Istana Kayafas. Silakan Anda menghubungi nomor telepon 0877 16161637. Saya ulangi, nomor telepon 0877 16161637. Saudara boleh mengirimkan SMS bila saudara memiliki komentar atau permohonan untuk kami doakan. Saat ini saudara masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saya ditemani oleh Ibu Susana. Shalom Ibu Susana. Shalom Dr. Grace. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pembahasan bab 75 di hadapan Hanas di Istana Kayafas. Silakan Dr. Alvin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur pada kesempatan kali ini lagi memiliki suatu pengalaman yang baru untuk belajar bagaimana Yesus Kristus dengan kehidupan yang sempurna menuntun kami, kehidupan yang tanpa celah, tapi telah mengorbankan hidupnya untuk kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan yang indah ini, dan Roh Kudus menolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami kepada kebenaran penting yang kami boleh hidupkan, sehingga kami pun boleh memiliki kemenangan yang sama sebagaimana Yesus sudah menang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Baik, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita melanjutkan kembali pembahasan kita yang terdapat dalam Injil Matius 26 ayat 57 sampai 75, serta Injil Markus pasal 14 ayat 53 sampai 72, dan Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 71, serta Injil Yohanes 18 ayat 13 sampai 27. Saat ini Yesus sudah dibawa dari hadapan Hanas menuju ke istana Kayafas. Pada saat itu hari hampir pagi dan masih amat gelap. Dengan terang obor dan lentera, rombongan bersenjata dengan orang tahanan mereka, yaitu Yesus Kristus, berjalan menuju ke istana imam besar Kayafas. Disinilah semua anggota Sanhedrin sudah berhimpun, kecuali yang tidak diundang. Hanas dan Kayafas sekali lagi menanyai Yesus, tapi tidak berhasil. Saudara-saudaraku, ketika majelis sudah berhimpun di ruang pengadilan, Kayafas mengambil tempat duduknya sebagai ketua Sanhedrin, imam besar. Dan di menyebelahnya terdapatlah hakim-hakim dan mereka yang menaruh perhatian khusus dalam pengadilan itu. Lalu di bawah mereka ditempatkanlah serdadu-serdadu Roma yang ada di bawah panggung, di bawah kursi pengadilan ini. Lalu di kaki kursi pengadilan itu berdirilah Yesus yang sedang terikat. Saudara-saudaraku, pandangan orang banyak tertuju kepada Yesus. Kegemparan menghebat. Dari orang banyak itu hanya dia sendiri yang tetap tenang dan penuh damai. Suasana yang mengelilingi dia tampaknya diresapi dengan pengaruh yang suci. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Kayafas imam besar ini telah menganggap Yesus sebagai saingannya. Keinginan orang banyak hendak mendengarkan juru selamat, serta kesediaan yang tampaknya ada pada mereka untuk menerima ajaran Yesus telah menimbulkan kecemburuan yang paling pahit di hati imam besar ini. Tapi ketika Kayafas memandang pada Yesus, ia dipenuhi dengan kekaguman melihat pembawaannya yang agung dan mulia. Ia yakin bahwa orang ini sama dengan Allah. Sesaat kemudian ingatan ini dihilangkan dengan penuh hinaan, dan dia mengejek dengan nada yang angkuh, menuntut agar Yesus mengadakan salah satu mujizatnya yang besar di hadapan mereka semua. Tapi perkataan daripada imam besar ini yang Yesus dengar seolah-olah ia tidak mendengarnya. Orang banyak membandingkan tingkah laku
Hanas dan Kayafas yang ada di depan mereka, yang begitu bergelora dengan kejahatan dan mukanya yang dipenuhi dengan kemarahan, sangat berbeda jauh dengan Yesus, dengan wajahnya yang tenang dan pembawaannya yang agung itu. Malah pikiran orang banyak yang sudah dikeraskan itu timbul pertanyaan, apakah orang ini yang kelihatan saleh patut dipersalahkan sebagai seorang penjahat? Kayafas cepat-cepat ketika dia melihat pengaruh yang sedang terjadi ini, dia mempercepat pengadilan itu. Dia memanggil para saksi-saksi palsu. Tapi saksi-saksi dusta ini tidak bisa menuduh Yesus. Pada akhirnya ada saksi yang mengatakan bahwa Yesus pernah berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Di dalam bahasa nubuatan yang mengandung arti kiasan ini, dengan cara yang demikian, Yesus telah meramalkan kematian dan kebangkitannya sendiri. Yang dimaksudkannya dengan bait Allah sebenarnya adalah tubuhnya sendiri, yang terdapat dalam Yohanes 2 ayat 19-21. Saudara, perkataan ini dipahami oleh orang Yahudi dalam arti yang sebenarnya, bukan kiasan seperti yang sudah dinubuatkan, dengan menghubungkannya pada bait suci di Yerusalem. Dari segala perkara yang telah dikatakan Yesus, para imam tidak dapat memperoleh suatu pun untuk digunakan menentang dia, kecuali perkataan ini. Oleh salah mengungkapkan perkataan Yesus, para imam ini atau anggota Sanhedrin itu berharap akan mendapat satu keuntungan, karena orang Roma telah turut membangun kembali dan menghiasi bait suci itu, dan mereka sangat membanggakannya. Dan suatu hinaan terhadap hal ini pasti akan membangkitkan amarah mereka semuanya, termasuk tentara-tentara atau orang-orang Roma. Tapi persoalan ini, 2 saksi didapat, dan kesaksiannya tidak terlalu bertentangan seperti halnya dengan kesaksian orang-orang yang lain, seperti yang orang-orang terdahulu. Salah seorang dari mereka yang mudah disuap untuk menuduh Yesus menyatakan, inilah orang yang menyebutkan perkataan itu, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan dengan demikian perkataan Kristus telah diungkapkan dengan cara yang salah. Sekiranya telah dilaporkan kepada mereka, saudara-saudaraku, dengan tepat sebagaimana ia mengucapkannya, mereka tidak akan mendapat jalan untuk menyatakan dia bersalah, meskipun melalui Sanhedrin sekalipun. Seandainya Yesus hanya seorang manusia biasa, sebagaimana pengakuan orang Yahudi, keterangannya hanyalah menyatakan roh yang tidak masuk akal dan sombong, tapi tidak dapat diartikan sebagai hujatan. Meskipun telah disampaikan demikian dengan salah oleh saksi-saksi dusta ini, perkataan Yesus tidak mengandung sesuatu yang akan dianggap oleh orang Roma sebagai suatu kejahatan yang layak diberi hukuman mati. Yesus dengan sabar mendengarkan semua yang bertentangan ini. Tidak ada satu kata yang diucapkan Yesus untuk membela dirinya. Akhirnya para penduduknya menjadi kacau, bingung, marah. Mengapa Yesus dengan begitu tenang tidak menjawab semua tuduhan ini? Yesus cuma diam. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti apa yang terdapat dalam Yesaya 53 ayat 7. Akhirnya Kayafas sambil mengangkat tangannya ke arah langit, dia berkata kepada Yesus dalam bentuk sumpah yang sungguh-sungguh. Dia berkata, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Saudara-saudaraku, Kayafas memakai nama Allah. Dia sedang berdiri sebagai imam besar yang merupakan wakil Allah di dunia ini. Tetapi dia meragukan firman Tuhan yang sudah menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah atau tidak. Hal ini sama seperti apa yang dikatakan setan ketika dia mencobai Yesus. Jika engkau anak Allah, buktikan, jadikan batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, sesuatu kata yang meragukan saudara-saudaraku. Kayafas juga meragukan tentang Yesus adalah anak Allah. Tapi ketika Yesus diragukan sebagai anak Allah, ketika saudara dan saya diragukan sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, disitulah kita harus berdiri untuk menyatakan terang itu. Karena Yesus berkata, barang siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan malu mengakui dia di hadapan Bapakku yang di sorga. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat yang ke-32. Sekarang saatnya Yesus harus berkata,
Dan ketika Yesus berkata, engkau telah mengatakannya. Dan Yesus juga mengatakan dalam kalimat selanjutnya, tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus kepada Kayafas, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menyatakan hal ini, perkataan itu mengejutkan imam besar. Buah pikirannya bahwa akan ada kebangkitan ketika Yesus datang di langit menjadi suatu kegentaran di dalam hatinya. Pikirannya menjadi takut, tapi dia keraskan hatinya. Dia menjadi marah, bahkan dia sampai mengoyak jubahnya, jubah imam besar yang tidak boleh sebenarnya dikoyakkan. Ketika dia mengoyak jubah imam besar ini, dan dia berkata bahwa orang ini sudah menghujat Allah. Secara tidak langsung dia berkata untuk dirinya bahwa dia yang tadi memakai nama Allah telah menghujat Allah, menolak Allah karena mengoyakkan jubah yang merupakan lambang tabiat Allah yang sempurna, yang harus dia kenakan, tapi dia koyakkan. Artinya dia mengoyakkan tabiat Allah yang harusnya menjadi tabiat dia. Dan hukuman mati yang diungkapkan untuk Yesus karena dianggap menghujat Allah, seharusnya dia harus dihukum mati. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mengaku menjadi anak-anak Allah, kita harus mengakui di depan setiap manusia, dan kita harus mengakui setiap firman-Nya, dan kita bersyukur janji Tuhan di dalam perkataan ini bahwa ketika dia akan datang pada kali yang kedua, dia akan membangkitkan semua orang yang mati dalam Yesus, akan mengubahkan kita yang hidup dalam keadaan tubuh kita yang fana, disiapkan bagi kehidupan kekal. Orang-orang yang telah menolak Yesus, menolak ajarannya, bahkan memakai nama Allah, sedang menghujat Allah dan menerima hukuman untuk kematian yang kekal. Biarlah Tuhan menolong kita memilih Yesus dan mengakuinya di hadapan manusia. Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus dengan kelemah lembutannya, dalam keadaannya yang tidak bersalah, dalam kesabarannya yang begitu mulia, dan di hadapan kalayak ramai yang kesetanan, kemurahan dan keadilan Tuhan diinjak-injak. Dan belum pernah seorang penjahat diperlakukan dengan sangat bengis seperti anak Allah, Yesus yang kita kasihi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, biarlah pengorbanan dan penderitaan Yesus boleh menjamah hati para pendengar dan kita sekalian, agar kita boleh menyerahkan hati kita untuk mencintai Tuhan. Kami berharap pendengar masih terus bergabung bersama kami dalam pembahasan kali ini bab ke-75 buku Kerinduan Segala Zaman. Dan kami sampaikan bahwa dari sekian banyak pendengar yang sudah diberkati Tuhan melalui buku ini dan yang sudah mengirimkan SMS kepada kami menyampaikan bahwa saudara-saudara terus kami doakan dan kiranya Tuhan memberkati saudara melalui buku ini dan Tuhan menjawab permohonan-permohonan saudara. Dan bila saudara masih memiliki komentar, pertanyaan, dan permohonan untuk kami doakan, segera layangkan SMS ke nomor 0877 16161637. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita semakin mendekati akhir dari buku Kerinduan Segala Zaman yang membicarakan hidup Yesus dalam penyelamatan manusia di dunia ini, di mana puncaknya nanti adalah kematian dan kebangkitan Sang Juru Selamat. Kami mengajak para pendengar sekalian untuk jangan melewatkan program ini yang mengkompilasi kisah hidup Yesus dari keempat penulis Injil. Baiklah Dr. Alvin, Ibu Susana, saya mau memberikan komentar. Kalau kita meneruskan dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari kemarin tentang bagaimana Yesus dibawa di hadapan Hanas. Jadi hari masih gelap. Kemudian tadi sudah digambarkan oleh Dr. Alvin bagaimana Yesus sendirian menjadi fokus dan di tengah-tengah orang yang sudah kesetanan, beringas, wajahnya yang tenang begitu sangat-sangat berbeda. Dan Yesus ada di hadapan Kayafas. Dan menarik sekali, buku ini menyebutkan bahwa Kayafas merasa Yesus itu menjadi saingannya. Dan karena Yesus itu lebih top, Yesus itu lebih terkenal, dia merasa sangat cemburu. Kecemburuan itu dengan kesombongannya yang menyebabkan dia tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga begitu pengen dia mau menjatuhkan hukuman mati supaya saingannya ini bisa lenyap. Seringkali kita juga tanpa sadar, kalaupun ada sedikit
kecemburuan dan kesombongan, kita harus hati-hati sekali, harus kita bawa kepada Tuhan. Karena itu bisa menjadikan kita ingin melenyapkan orang lain. Ya. Saya berharap dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita untuk berawas pada kemungkinan ini, untuk menjadi cemburu dan untuk menjadi sombong, sehingga mudah bagi kita agar bersukacita di atas penderitaan orang lain. Satu pernyataan yang sering kita dengar ya, bersukacita di atas penderitaan orang lain. Gimana, Dr. Alvin atau Ibu Sana mau berikan komentar tentang ini? Iya, Dr. Grace, Allah sebetulnya memberikan kepada kita itu peringatan. Kita diingatkan ada bagian-bagian hati kita yang masih bisa nangkep, tapi ada juga yang kita seolah-olah hatinya tidak mau menerima. Nah, waktu kita mau nangkep, itu sebetulnya Allah itu menginginkan kita supaya kita tuh hidupnya benar, baik, tidak senang di atas penderitaan orang lain. Nah, tapi begitu kita menutup hati kita, ya otomatis kita pasti mendengar suara-suara, bukan suara Allah, tapi suara iblis. Begitu Dr. Alvin. Ya, terima kasih. Benar, untuk hal yang lain yang tadi juga saya ingin untuk diangkat lagi, dieksplor lebih banyak tentang ketika Kayafas mengoyak jubahnya. Dan kita perlu merujuk kepada apa firman Tuhan yang sudah diberikan di Imamat 10 ayat 6. Bahwa ternyata Kayafas tidak diperbolehkan melakukan hal itu oleh perintah Tuhan karena dia imam besar. Imam besar tidak boleh mengoyakkan jubahnya. Tetapi ternyata mereka sudah memodifikasi perintah Tuhan. Kalau alasan dia prihatin terhadap orang yang menghujat, itu menjadi diperbolehkan. Jadi betapa tradisi dan ajaran manusia sudah menggantikan perintah Tuhan. Itu pun amaran buat kita. Jangan sampai kita karena kebiasaan, karena tradisi, perintah Tuhan yang jelas di dalam firman-Nya kita abaikan karena tradisi dan kebiasaan. Gimana, Dr. Alvin? Benar. Kalau kita lihat merujuk kepada perjanjian lama, imam besar yang ada perjanjian lama yang kita kenal dari pertama kali dipilih adalah Harun. Saya kasih contoh saja. Ketika Harun punya anak-anak mati karena terbakar karena menggunakan api yang asing, Nadab dan Abihu, Harun tidak boleh menangis. Tuhan katakan, kamu tidak boleh, kalau zaman dulu kan orang kalau ada yang berduka atau apa, mereka pukul-pukul diri, bahkan sampai robek jubahnya yang mereka lagi pakai. Tapi sebagai imam besar, tidak boleh melakukan hal itu. Karena kematian Nadab dan Abihu adalah kematian orang-orang yang berdosa, yang memilih dengan dosa. Kita tidak boleh berduka cita karena senang ada orang yang karena dosa yang kita harus bangga-banggakan, kita angkat-angkat. Jadi sebagai imam besar, dia harus berdiri tetap menggunakan kesucian tabiatnya, harus betul-betul berbeda. Karena kesucian dengan noda dosa tidak bisa bertemu. Dosa dan kasih Allah tidak bisa bertemu. Oleh karena itu dia harus berdiri teguh dan tidak boleh diganggu-gugat. Dia punya jubah, dan jubah ini adalah lambang tabiat Allah. Kalau kita lihat di dalam jubah imam besar itu, ada banyak aksesoris yang semuanya melambangkan Allah, melambangkan Yesus. Komunikasi dengan Tuhan, Tuhan berbicara, semua lambang-lambang yang melambangkan tabiat Allah yang sempurna. Dan kalau kita robek itu, imam besar robek itu, dia hukumannya dia harus mati. Itu firman Tuhan di dalam perjanjian lama, di dalam buku Imamat. Sekarang ketika imam besar Kayafas merobek itu, mereka tidak dipersalahkan oleh Sanhedrin dan membenarkan seperti apa yang dia buat ini benar, karena dia sedang sangat prihatin terhadap orang yang dianggap menghujat Allah. Tapi kalau kita merujuk kepada firman Tuhan, justru Kayafas imam besar lah yang sedang menghujat Allah. Tadi dia berbicara demi Allah yang hidup. Dia meragukan tentang Yesus adalah anak Allah. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah, dan firman Tuhan mengatakan bahwa memang dia anak Allah, justru Kayafas yang marah. Dia merobek itu tabiat, dan betul-betul sangat jelas. Dan manusia mengikuti apa yang Kayafas buat. Firman Allah ditutupi dengan berbagai keinginan-keinginan diri, kemarahan, kebencian ini. Mereka mengikuti ajaran-ajaran manusia. Menggantikan ajaran firman Tuhan yang mengatakan kalau jubah ini dirobek dia mati. Tapi mereka mengatakan tidak perlu mati. Manusia punya ajaran. Tradisi turun-temurun. Jadi bagi kita yang ada di tempat ini dan saudara-saudaraku, ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, seperti Yesus. Ketika dia diperhadapkan, ditanyakan tentang anak Allah, dan memang dia adalah anak Allah, kita harus berdiri. Berdiri menyatakan Allah yang benar.
Karena bila mana kita mengakui Allah di depan manusia, maka Allah tidak pernah akan malu mengakui kita di hadapan Bapa kita di surga. Dan tabiat Allah akan menjadi bagian tabiat kita, yaitu kasih, kita tetap lemah lembut, sabar, sama seperti Yesus. Ketika dia menghadapi semua pergumulan kehidupannya ini, dia begitu sabar dan lemah lembut dan rendah hati menjalaninya semuanya. Kenapa? Karena dia ada tahu bahwa dia adalah anak Allah. Kita pun adalah anak-anak Allah, anak-anak yang diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya. Kita pun memiliki tabiat seperti Yesus ini. Terima kasih. Ada hal lain lagi yang dituliskan di bab ini, bagaimana Petrus. Dan saudara-saudara pendengar sekalian dimanapun Anda berada, mungkin pernah mendengar ulasan yang begitu dalam dan menarik dari pendeta Hudi, khusus tentang kejatuhan Petrus. Bagaimana dia mengikuti Yesus dari jauh, kemudian dia berpura-pura tidak mau, berbeda dengan Yohanes. Dia masuk, Yohanes menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Yesus sehingga orang tahu dia warnanya apa. Tapi Petrus, dia tidak mau kelihatan sebagai pengikut Yesus. Kemudian dia tidak mau menghadapi ejekan dan akhirnya dia harus menyangkal Yesus. Tapi sangat menarik bagaimana Yesus dengan kasihnya menatap Petrus yang telah menyangkal dia. Yang baru berapa jam yang lalu Petrus mengatakan, kalau semua menyangkal aku tidak. Bahkan dia bersumpah, ya. Dan tatapan yang Yesus berikan kepada Petrus yang telah mengkhianati dia, menyangkal dia, adalah tatapan belas kasihan dan pengampunan. Dan kita tahu ceritanya, Petrus kemudian meninggalkan tempat itu, dia menyesali dan dia lari ke Taman Getsemani, dan di sanalah dia bertobat. Mungkin itu yang perlu ditambahkan dari bab ini. Kemudian yang terakhir sekali yang mungkin saya mau mengomentari adalah bagaimana ketika mau dijatuhi hukuman mati kepada Yesus, yang dilakukan oleh para pimpinan adalah mengandalkan mayoritas. Karena mereka sudah tidak tahu apa yang harus dibuat, kemudian mereka menjatuhi hukuman mati oleh karena menjebak Yesus dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dan kemudian Yesus, karena dia sudah menggunakan nama demi Allah yang hidup, Yesus menyatakan dengan tegas, seperti yang engkau katakan. Dan akhirnya teriakan-teriakan, dia harus dibunuh. Nah, ini memberikan kepada kita amaran bahwa kita harus hati-hati. Mayoritas bukan berarti itu yang benar. Dr. Alvin, kita lihat memang, oleh karena itu jangan bukan mayoritas atau bukan tradisi yang kita pegang. Sebagaimana Yesus ketika menghadapi semua pencobaan, dia selalu berkata, ada tertulis dari firman, apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Allah sampaikan. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, biarlah kita belajar Tuhan, biarlah Roh Kudus tuntun kita untuk kita bisa mengenal firman-Mu, dan kami ambil keputusan sendiri bahwa inilah yang berguna dan tepat untuk kami laksanakan. Terima kasih Dr. Alvin, terima kasih Ibu Susana, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Ketika menghadapi penghinaan yang sangat memilukan, tamparan, ejekan, ataupun cemoohan, Yesus tetap sabar oleh karena dia mengasihi saudara dan saya. Sedetik pun dia membalas, menghancurkan, itu akan menggagalkan seluruh rencana penebusan. Mari para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita miliki kuasa Yesus yang akan mengubah karakter kita yang jahat dan menjadikannya seperti Dia dengan mempelajari hidup Yesus dalam membahas buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan kali ini, dan teruslah bergabung bersama kami. Jika saudara memiliki komentar dan permohonan untuk didoakan, jangan ragu untuk mengirimkan SMS ke nomor 0877 16161637. Untuk mengakhiri pembahasan bab ke-75, mari dengarkan kesimpulan berikut ini. Baik pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat betapa indahnya tabiat Yesus. Tabiat yang betul bertentangan dengan manusia. Kasih dengan cinta diri. Cinta yang asli dengan cinta diri. Itulah yang ditunjukkan kepada kita saat ini. Cinta yang asli hanya kita dapatkan melalui Yesus, melalui firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja di hati saudara dan saya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau telah membuka kepada kami di hadapan kami dua pilihan. Dua hal yang kami bisa harus pilih. Kami rindu mau memilih Engkau. Memilih tabiat yang penuh cinta. Dan mematikan cinta diri yang ditawarkan oleh setan, yang ditawarkan oleh kegelapan, yang merupakan darah daging kami sampai harat ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam pendidikan yang kami sedang gumuli, pekerjaan, mencari rumah, mencari uang, atau dan lain sebagainya, bukan itu prioritas utama dalam kehidupan kami. Tapi kami mau menempatkan Yesus yang akan menolong kami dalam setiap kesulitan, karena Yesus telah melalui semua kesulitan-kesulitan ini.
Terpujilah namamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami menunggu SMS Anda di nomor 0877 16161637. Kami berdoa, semoga berkat limpah dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian dan berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab 76 dengan judul Yudas. Kiranya Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.